Jemaat Tuhan, selamat malam dan selamat menikmati persekutuan bersama di tengah keluarga dalam memasuki Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Teduh. Ini adalah saat di mana umat Tuhan menghayati penderitaan, mengenang kisah sengsara dan pengorbanan Yesus Kristus. Kisah sengsara yang secara khusus kita rayakan sejak hari Minggu sebelum Paskah yang disebut Minggu Palmarum 28 Maret 2021 yang lalu. Seminggu menjelang Hari Raya Paskah, sebagai gereja kita rayakan misteri terbesar karya penebusan, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini kita merayakan Kamis Putih dan berhimpun dalam ibadah bersama. Ibadah Kamis Putih dilaksanakan untuk mengingat saat-saat terakhir Yesus bersama murid-Nya. Peristiwa penting yang kita kenang saat ini adalah jamuan makan malam terakhir Yesus bersama para murid-Nya. Jamuan makan malam ini untuk merayakan Paskah Yahudi, perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Selanjutnya, yang kita kenang adalah peristiwa Yesus membasuh kaki para murid-Nya dan memberikan perintah para murid-Nya untuk saling mengasihi dan melayani. Sambutan penuh harapan dan sukacita Yesus di Yerusalem, pengkhianatan terhadapnya oleh Yudas, perjamuan terakhir dengan para murid-Nya, penangkapan, penyangkalan Petrus, penyaliban, dan kematiannya. Mari kita menghayati kembali sengsara Yesus, karena semua ini untuk keselamatan dunia dan kita semua. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi-Nya. Umat, mari berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kisah hidup, pelayanan dan pengajaran Yesus menjadi sebuah kisah yang membawa perubahan bagi dunia ini. Yesus sebagai tokoh yang sangat penting dalam pertumbuhan iman Kristen telah memberikan pengajaran agar manusia saling mengasihi dan menyatakan cinta bagi semua orang.
Marilah dalam ibadah Kamis Putih ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu yang boleh kami alami. Kami bersama menghayati dan belajar kepada Yesus, Dia yang adalah Tuhan dan Anak Allah, memasuki saat-saat penderitaan yang sangat menyakitkan. Berkati persekutuan kami bersama keluarga menghayati akan keagungan karya Kristus. Kuduskan ibadah ini sehingga boleh jadi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk setiap keagungan karya Tuhan yang boleh kami hayati dan akan kembali kami hayati dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkati setiap kami yang mau mendengarkan kebenaran firman Allah,
Berkati hamba yang dapat meneruskan kebenaran firman Allah. Roh Kudus menuntun kami untuk memahami keagungan karya Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari berdiri, kita membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Kamis sore sebelum Paskah, Yesus mengetahui bahwa waktunya telah tiba untuk Dia meninggalkan dunia ini. Dia mencintai murid-muridnya yang ada dalam dunia, dan itu Dia wujudkan sampai pada sesuatu yang tuntas. Saat penangkapan Yesus, saat penyaliban, Yesus sudah semakin dekat. Itulah saat-saat terakhir bagi Yesus bersama murid-muridnya. Pada saat itulah Yesus mengajar tentang kasih dan memberi diri untuk melayani. Dan untuk itu kita memahami apa yang disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga bagaimana pembacaan kita pada saat ini ialah kisah Yesus membasuh kaki murid-muridnya.
Dan saudara-saudara, kita perhatikan di sini pelajaran yang dia berikan bukan melalui kata-kata, melainkan dengan tindakan yang nyata. Selesai makan, Yesus, sang guru, dia memakai perlengkapan pelayan. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita perhatikan pada ayat 4 dari pasal 13, Yohanes pasal 13, ayat 4 dan ayat yang kelima. Apa yang Yesus lakukan ini dengan tindakan ini? Hal ini dilakukan oleh seorang pelayan. Para murid sendiri pada waktu itu sibuk memperdebatkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan isi perdebatan itu di dalam mana mereka mau ditinggikan, dan dengan sendirinya mereka tidak mau merendahkan diri dengan membasuh kaki yang lain. Dan saudara-saudara, kita lihat saat dibasuh Yesus, murid-murid diam saja. Beda dengan Petrus yang tidak bisa terima sang guru membasuh kakinya. Dia yang adalah murid. Tetapi selesai dia dengarkan penjelasan Yesus, Petrus malah minta agar seluruh tubuhnya dibasuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui tindakan Yesus dia mengajarkan bahwa dia telah mengambil peran yang sangat rendah melayani murid-muridnya. Karena itu murid-muridnya pun seharusnya mau melayani dan menempatkan kepentingan orang lain di atas entah itu prestisenya, kehormatan yang ada, dan juga segala kepentingan mereka. Apa yang Yesus nyatakan di sini teladan hidup bagi orang yang percaya. Memang kita tahu bahwa sesuai dengan tradisi Yahudi, membasuh kaki adalah ketika seseorang memasuki satu rumah. Ya, dari perjalanan yang jauh, membersihkan dari debu-debu yang ada. Tetapi yang Yesus lakukan berbeda. Dan tidak seperti tradisi yang ada. Setelah mereka makan bersama, Yesus melakukan pembasuhan kaki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, apa yang Yesus lakukan bukan seperti tradisi yang ada, tetapi dia mau menyatakan satu tindakan, bukan sesuatu yang biasa pada saat itu, tapi ada hal yang mendasar. Inilah teladan Yesus. Sehingga tindakan yang Yesus lakukan, pembasuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka semua berkaitan dengan keberadaan Yesus yang adalah guru. Tetapi dia datang, dia serahkan diri, dia merendahkan diri. Dia bukan hanya menerima, tapi dengan segala konsekuensi yang ada. Bahkan dia mau memberikan penguatan. Tidak mudah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teladan inilah yang kembali diingatkan kepada kita. Pada ayat ke-14 dinyatakan, jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki.
Tidak mudah. Ini sulit. Kalau Yesus yang memerintahkan kita, kalau disuruh basuh kaki Yesus, pasti kita akan segera lakukan. Tapi kalau disuruh basuh kaki sesama kita, oh tunggu dulu. Tidak mudah, karena kedagingan kita. Kedagingan kita sering mendorong kita untuk berada di atas orang lain. Karena kedagingan kita merasa kita harus dihormati lebih dari yang lainnya. Tidak ada orang yang mau direndahkan. Karena kedagingan, kita lebih memilih dilayani daripada melayani. Itulah kita dengan segala keberadaan kita. Tetapi apa yang dinyatakan Yesus, dan ini yang juga menjadi fokus kita pada Kamis Putih ini, tentang penguatan persekutuan kita, para murid Tuhan. Pengajaran tentang kasih dan kesetiaan yang ditekankan di sini. Kamis Putih yang kita rayakan, kita hayati bersama, menghidupkan keteladanan, kehambaan Yesus dengan tindakan membasuh kaki dan saling membasuh. Dilanjutkan dengan pergumulan dalam doa Yesus di Taman Getsemani. Dia memohon kepada Sang Bapa. Dia menyerahkan sepenuhnya keberadaan dalam derita. Tapi dia menyatakan ketaatan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Pergumulan Yesus dengan segala keberadaan, sehingga ini mengarahkan kita dalam keteladanan yang ada. Bahwa secara simbolik dengan tindakan pembasuhan kaki, bagaimana kita diarahkan mau saling melayani. Bagaimana kita diarahkan tidak hanya melihat pada diri kita dan merasa diri kita lebih harus dihormati, lebih harus dilayani. Tetapi dari tindakan Yesus ini, kita diarahkan, mari introspeksi diri. Sehingga kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita. Kita akan memasuki, merayakan Jumat Agung, penderitaan Kristus lewat pelayanan sakramen perjamuan kudus. Sehingga dalam teladan Kristus dan keberadaan murid-muridnya kita diingatkan kembali dalam kehadiran kita di masa kini dan di masa yang akan datang. Kita tidak akan menyangkal seperti Petrus, menyangkal dia di tengah kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita, di tengah ancaman, di tengah tantangan yang ada. Petrus dengan mudah mengatakan, aku tidak kenal dia. Kita tidak akan berkhianat seperti Yudas yang menjual Yesus. Sehingga mari dalam introspeksi diri kita di Kamis Putih ini, dengan teladan yang nyata dari apa yang Yesus sudah wujudkan, kita hadirkan diri. Yesus sudah memberikan pengajaran, Yesus sudah menyatakan janji dan keteladanan kehambaan. Dan Yesus yang mau menyatakan bahwa tugas yang dianggap hina, dianggap rendah,
sudah dilakukan Yesus, dan membuat bagaimana Dia akan direndahkan dalam kematiannya. Dia harus mati demi penyelamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam teladan yang Yesus tinggalkan ini, peragaan Yesus tentang prinsip dasar yang harus dipahami dan dilakukan, bahwa hanya kematian Yesus yang memungkinkan setiap miliknya mendapat bagian dalam Dia. Karena kerendahan hati Yesus menjadikan kita kelak pelayan-pelayan yang juga meneruskan apa yang telah Yesus nyatakan. Pada ayat 17 dikatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Yesus ingatkan para muridnya untuk tugas ini. Yesus nyatakan pada para muridnya status sebagai hamba dan utusan yang harus terus-menerus diwujudkan. Oleh karena itu, kita yang kembali mengingat dan menghayati akan pengorbanan Kristus dengan semakin memberi diri kita, merendahkan diri di kaki salib Yesus. Mari kita siap, sedia meneruskan teladan kehambaan ini dan setia ikut Dia sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati,
kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Yesus buat bagi kami. Terima kasih untuk penghayatan yang boleh kami nyatakan, kami lakukan, kami nikmati, dan kami akan wujudkan dalam tanggung jawab iman, keteladanan Yesus bagi kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan kasih karunia Allah. Sebagaimana Yesus dalam penyerahan dirinya, sebagaimana Yesus dalam tindakan ketaatan penuh, sekalipun ada olok-olok, sekalipun ada cercaan, ada siksa, ada hujatan, ada cambuk, tetapi dalam ketaatan penuh, Yesus minum cawan derita itu. Buatlah kami sungguh menghayati akan keagungan karya Tuhan, bahwa apa yang Engkau lakukan demi keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam penghayatan yang sungguh berdasarkan keteladanan Yesus akan terus menumbuhkan iman setiap kami, setiap anggota keluarga kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Allah. Ketika kami ada di Tri Hari Suci, kami boleh masuk dalam Kamis Putih, esok hari Jumat Agung, dan Sabtu Teduh. Tuhan berkati penghayatan kami akan karya agung Yesus. Kami mau berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai, memberkati kelangsungan pelayanan kesaksian di GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Semua pelayan Tuhan, semua unsur-unsur pelayan yang ada, dan semua warga jemaat, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tetap dalam mempertaruhkan kehidupan kami, karya nyata untuk memuliakan Tuhan, itu yang terwujud di kehidupan kami. Kami mau berdoa bagi kehidupan ber-GPIB. Tuhan berkati fungsionaris Majelis Sinode, memberkati BP Mupel, dan juga tiap-tiap jemaat, khususnya dalam melayani di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam keadaan yang terbatas dan dengan segala tantangan yang diperhadapkan, tidak akan menyurutkan iman, tapi terus berserah kepada Tuhan. Warga jemaat atau masyarakat yang terpapar virus corona, keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit bahkan meninggal karena virus corona, kami tetap serahkan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kasih anugerah Allah menguatkan setiap milik-Mu. Warga jemaat yang mengalami kesusahan karena terdampak pandemi COVID-19, Tuhan, Engkau menilik, Kau tunjukkan jalan yang terbaik. Yang mengalami keretakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga dari setiap milik-Mu. Bapa Sorgawi, berkatilah baik pelaksanaan ibadah Kamis Putih, ibadah Jumat Agung, dan Sabtu Teduh, dan perayaan Paskah yang dilaksanakan secara live streaming. Tuhan memberkati baik jemaat yang boleh mengambil bagian pada ibadah Paskah subuh, dan juga yang mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan akan memberkati dan menilik semuanya. Pelaksanaan program GPIB, Mupel, dan Majelis Jemaat untuk program tahun 2021-2022, Tuhan berkati. Persidangan Sinode 21 di Jawa Timur ini, kota Surabaya, dengan apa yang dipersiapkan, Tuhan juga berkati, campur tangan. Kami serahkan pemerintah dalam tanggung jawab yang dilaksanakan, khususnya yang ada di Jawa Timur dan secara khusus di Kabupaten Sidoarjo. TNI, Polri,
para dokter, suster, para medis, dan relawan yang bertugas untuk merawat pasien yang positif COVID-19, dan segala bentuk pelayanan yang dapat dipersembahkan. Persekutuan pelayanan dan kesaksian masing-masing jemaat GPIB, Tuhan juga memberkati, khususnya tiap pribadi, tiap umat-Mu yang saat ini kami boleh berhimpun bersama-sama. Dengan doa yang kami naikkan, dengan penyerahan diri kami, dengan tekad, dengan komitmen kami, Tuhan berkati kami. Berkati segala apa yang kami harapkan dan rencanakan ke depan. Kami boleh berjalan di dalam dan bersama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sambut sempurnakan doa kami, karena Yesus telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dan menghayati ungkapan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa, untuk kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memberikan persembahan pengucapan syukur kepadamu. Bagian paling kecil dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, tapi itulah yang dapat kami lakukan untuk mengucap syukur kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kembalilah ke kehidupanmu dan tebarkanlah harapan bagi mereka yang terabaikan. Kami melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Bagikanlah cinta dan kasih kepada keluarga dan sesama yang selama ini kita abaikan. Kami melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kasih pasti memaafkan.
Marilah kita memohon berkat dari Allah. Allah sumber kasih karunia, menganugerahkan kepada kita hati yang penuh kasih, agar menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kita berada. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus besertamu kini sampai selamanya.